Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum mulai, silahkan anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Melanjutkan pembelajaran minggu kemarin tentang akhlak tercela. Hari ini kita akan membahas materi akhlak tercela yang ketiga, yaitu berbohong. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian berbohong. Yang kedua, peserta didik dapat menggambarkan akibat berbohong. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan agar menghindari berbohong. Yang keempat, peserta didik dapat membiasakan diri untuk menghindari berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan video. Silahkan anak-anak amati dan dengarkan apa maksud dari video tersebut. Gembala dan serigala. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat suatu hutan yang gelap dan tak jauh dari kampungnya. Karena mulai merasa bosan tinggal di daerah peternakan, dia selalu menghibur dirinya sendiri dengan cara bermain-main dengan anjingnya dan memainkan serulingnya. Suatu hari ketika dia mengembalakan dombanya di dekat hutan, dia mulai berpikir apa yang harus dilakukannya apabila dia melihat serigala. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana. Tuannya pernah berkata bahwa apabila dia melihat serigala menyerang kawanan dombanya, dia harus berteriak memanggil bantuan, dan orang-orang sekampung akan datang membantunya. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia berpura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang sekampung untuk membantunya. Dan saat ini, walaupun ia tidak melihat seekor serigala, anak gembala itu berpura-pura lari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Serigala! Serigala!" Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Tetapi yang mereka temukan adalah anak gembala yang tertawa terbahak-bahak karena berhasil menipu orang-orang sekampung. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak, "Serigala! Serigala!" Orang-orang kampung berlari datang untuk menolongnya, tapi mereka hanya menemukan anak gembala yang tertawa terbahak-bahak. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Dalam ketakutannya, anak gembala itu berlari ke arah kampung dan berteriak, "Serigala! Serigala!" Tetapi walaupun orang-orang sekampung mendengarnya berteriak, mereka tidak datang untuk membantunya. "Dia tidak akan bisa menipu kita lagi," kata mereka. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh anak gembala. Kemudian serigala itu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Baik anak-anak, dari video tadi, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Ya, dari video tadi kita belajar untuk tidak berbohong dan tidak mengerjai orang lain, karena akibatnya dapat membahayakan bagi diri kita sendiri. Seperti tadi, dalam video, si penggembala tidak dipercaya lagi oleh orang lain ketika meminta bantuan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pengertian berbohong. Berbohong berarti melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jika kita berkata dan berbuat tidak sesuai dengan kenyataan, berarti kita telah berbohong.
Begitu juga apabila kita berjanji tetapi tidak ditepati, maka kita termasuk orang yang berbohong atau berkhianat. Sesuai dengan hadis Nabi, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khon. Hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertanda orang yang munafik ada 3. Yang pertama, apabila berbicara dia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari janjinya, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Ada yang tahu akibat berbohong? Akibat berbohong dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan keji, seperti adu domba, hingga menyebarkan fitnah. Berbuat bohong juga mengakibatkan orang lain sulit percaya dengan kita, seperti cerita tadi tentang penggembala yang sulit dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya, contoh berkata bohong. Ya. Yang pertama, contoh berkata bohong saat di sekolah, yaitu mencontek saat ulangan. Yang kedua, tidak membayar saat jajan di kantin. Ayo anak-anak, ada yang suka seperti itu? Yang ketiga, meminta izin ke kamar mandi, tetapi pergi ke kantin. Siapa yang pernah melakukan 3 hal ini? Selanjutnya, cara menghindari berbohong. Yang pertama, membiasakan bersikap jujur. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Yang ketiga, yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang keempat, tidak menceritakan setiap apa yang didengar. Yang kelima, meyakini bahwa berbuat bohong akan mendatangkan dosa. Ya. Ini adalah materi kita pada pertemuan kali ini. Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang dapat menyebutkan kembali bagaimana cara menghindari berkata bohong? Ya, salah satu cara menghindari berkata bohong yaitu harus berkata jujur, harus berteman dengan orang baik, dan menganggap bohong itu dosa. Oke, selanjutnya kita simpulkan sama-sama ya untuk materi ini. Yang pertama, berbohong berarti melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu pula jika kita tidak menepati janji, maka kita sudah berbohong atau berkhianat. Sebagaimana hadis berikut yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia bohong, apabila berjanji, ia mengingkari janjinya, dan apabila dipercaya, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berbuat bohong dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan keji, seperti adu domba hingga menyebar fitnah. Dan berbuat bohong juga membuat orang lain sulit percaya dengan kita. Adapun contoh berkata bohong, yang pertama, mencontek saat ulangan. Yang kedua, tidak membayar jajan di kantin. Yang ketiga, meminta izin ke kamar mandi, ternyata pergi ke kantin. Adapun cara menghindari berkata bohong. Yang pertama, yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang kedua, membiasakan bersikap jujur. Yang ketiga, tidak menceritakan setiap apa yang didengar kepada orang lain. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Yang kelima, meyakini bahwa berbuat bohong akan mendatangkan dosa untuk kita. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari 3 materi tentang akhlak tercela, yaitu sifat egois, berkata kasar, dan berbohong. Ibu harap anak-anak dapat menghindari akhlak tercela tersebut, karena semua itu dapat mendatangkan kerugian bagi diri kita maupun orang lain, serta tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Karena ini pertemuan terakhir, Ibu juga mengucapkan terima kasih karena sudah menerima Ibu untuk melaksanakan PPL di kelas ini. Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah dan Dewan Guru karena sudah menerima saya untuk melaksanakan PPL di sekolah ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Amsori Jayadi MAG selaku dosen pembimbing PPL kelompok 1 STAI Al-Karimiyah. Terima kasih juga kepada pihak yang mendukung pelaksanaan PPL ini. Semoga PPL yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Anastia Ningrum, saat ini berkuliah di STAI Al-Karimiyah semester 6, mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama PPL. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.